Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Ade selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem informasi perusahaan. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu pertama aplikasi perusahaan, yang kedua ada ERP, Enterprise Resource Planning, yang ketiga ada SCM, Supply Chain Management, yang keempat ada CRM adalah Customer Retention Management. Saya akan membahas mengenai aplikasi perusahaan. Sistem informasi pada perusahaan modern sudah terpadu untuk semua proses bisnisnya karena menggunakan database yang terpusat sehingga dapat dijaga integrasi data dari semua divisi atau departemen. Adanya aplikasi perusahaan juga sangat membantu perusahaan. Aplikasi terpadu ini bisa disebut dengan aplikasi perusahaan atau Enterprise Application. Ada beberapa alasan kenapa suatu perusahaan menggunakan enterprise application. Yang pertama adalah high maintenance cost, yaitu dengan mempertahankan dan meningkatkan legasi sistem. Yang kedua adalah business value deterioration, dengan perubahan teknologi menyempurnakan nilai bisnis legasi sistem yang telah digunakan selama bertahun-tahun dengan biaya tinggi terus melemah. Yang ketiga adalah inflexibility, artinya sistem besar ini tidak dapat dengan mudah didesain ulang untuk berbagai data dengan sistemnya yang lebih baru. Yang keempat adalah lack of staff IT. Departemen IT merasa semakin sulit untuk mengerjakan staf yang memenuhi syarat untuk bekerja pada aplikasi yang ditulis dalam bahasa yang tidak lagi digunakan pada teknologi modern. Adapun aplikasi perusahaan tersebut sebenarnya ada 4 macam. Yang pertama yaitu ERP, mengintegrasikan semua proses bisnis di bidang manufaktur, produksi, akuntansi, keuangan, pemasaran, penjualan, dan sumber daya manusia ke dalam satu sistem perangkat lunak. Yang kedua ada SCM. Ini untuk membantu pemasok, penyalur, grosir, dan perusahaan ekspedisi dan pergudangan berbagai informasi tentang pesanan, produksi, tingkat persediaan, dan pengiriman barang sehingga mereka dapat memproduksi dan mengirimkan barang secara efisien. Yang ketiga adalah CRM, memberikan informasi untuk mengkoordinasi semua proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan untuk mengoptimalkan pendapatan, meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Yang keempat adalah KMS, sistem yang memungkinkan organisasi untuk lebih baik mengelola proses dalam menangkap dan menerapkan pengetahuan dan keahlian. Selanjutnya yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. ERP adalah serangkaian modul-modul perangkat lunak yang terintegrasi dengan database terpusat, yang memungkinkan data dapat dibagi ke banyak proses bisnis dan bidang fungsional yang berbeda di seluruh perusahaan. Semua data dari berbagai proses bisnis utama di bidang produksi, akuntansi dan keuangan, pemasaran dan penjualan, dan sumber daya manusia disimpan dalam satu database yang terpusat. Manfaat penggunaan ERP meliputi peningkatan efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, akurasi data yang lebih baik, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan bisnis. ERP juga memungkinkan perusahaan untuk bersaing lebih baik dalam pasar yang semakin kompetitif. Di dalam ERP terdapat aplikasi ERP dibangun dengan ribuan predefined business process yang mencerminkan best practice. Perusahaan yang mengimplementasi aplikasi ERP harus memilih fungsi sistem yang akan digunakan, kemudian melakukan mapping proses bisnis tersebut ke predefined business process dalam aplikasi tersebut. Vendor aplikasi ERP terkemuka antara lain SAP, FIS Global, Oracle, Microsoft, Microsoft. ERP juga memiliki nilai bisnis. Yang pertama, aplikasi ERP memberikan nilai dan meningkatkan efisiensi operasional karena perusahaan bisa mengeliminasi banyak proses yang tumpang tindih dan berulang-ulang. Yang kedua adalah aplikasi ERP memberikan manajemen banyak informasi berharga untuk meningkatkan pengambilan keputusan karena menyediakan analitik untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, aplikasi ERP dapat membantu organisasi untuk memberikan respon yang cepat pada pelanggan atas permintaan informasi ataupun produk karena semua fungsi bisnis telah terintegrasi. Materi yang selanjutnya yaitu Sistem Informasi dan SCM. Rantai pasokan dalam meningkatkan efisiensi karena produsen memiliki informasi yang akurat tentang berapa banyak unit yang dibutuhkan pelanggan, sehingga bahan baku yang diperlukan akan tiba tepat saat dibutuhkan. Dengan begitu, produk selesai dirakit dapat langsung segera dikirimkan. Namun ketidakpastian muncul karena banyak peristiwa seperti permintaan produk yang tidak dapat diramalkan pengirimannya dari pemasok yang terlambat, bahan baku yang rusak atau kerusakan produksinya. Informasi dari sistem SCM mendukung perusahaan dalam hal yang pertama, yaitu kapan dan apa yang harus diproduksi, disimpan, dan dipindahkan.
Yang kedua yaitu cepat mengkomunikasikan pesanan. Dan yang ketiga yaitu melacak status pesanan. Yang keempat, memeriksa ketersediaan dan memonitor tingkat persediaan. Yang kelima yaitu mengurangi persediaan, transportasi, dan biaya pergudangan. Yang keenam, melacak pengiriman. Dan yang terakhir yaitu membuat rencana produksi berdasarkan permintaan yang sebenarnya. Yang terakhir kedua yaitu cepat mengkomunikasikan perubahan dalam desain produk. Dalam bahasa Indonesia, Supply Chain Management atau yang disebut dengan SCM berarti manajemen rantai pasok. Sehingga arti Supply Chain Management adalah rangkaian aktivitas bisnis yang dijalankan mulai dari tahap perencanaan, pengendalian, pengimplementasian jalannya arus produk hingga proses distribusi kepada konsumen. Dengan bantuan sistem informasi ini, diharapkan dapat membantu dalam mengoptimalkan sumber daya dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan supaya lebih optimal dan efisien. SCM sendiri termasuk ke dalam usaha yang luas dan kompleks, tergantung kepada produsen, mitra, dan pemasok. Materi yang selanjutnya yaitu aplikasi SCM. Ada dua kategori aplikasi SCM, yaitu aplikasi untuk membantu perencanaan rantai pasokan dan aplikasi untuk membantu menjalankan setiap langkah proses dalam rantai pasokan, agar perusahaan dapat menggunakan rantai pasokan yang telah ada untuk menghitung perkiraan permintaan produk dan mengembangkan rencana sumber daya dan manufaktur yang optimal. Perusahaan dapat menggunakan sistem perencanaan rantai pasokan. Beberapa aplikasi SCM yang baru bahkan dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik, seperti memberikan informasi berapa banyak produk tertentu akan diproduksi dalam jangka waktu tertentu, memperkirakan tingkat persediaan yang lebih baik untuk bahan baku produk barang jadi. Materi yang selanjutnya yaitu nilai bisnis SCM. Yang pertama untuk merampingkan baik proses rantai pasokan internal maupun eksternal dan memberikan informasi yang lebih akurat pada manajemen tentang apa yang harus diproduksi, disimpan, dan dipindahkan perusahaan yang perlu menggunakan aplikasi SCM. Yang kedua yaitu perusahaan dapat menyesuaikan supply dengan demand, menekankan tingkat persediaan, meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat pengiriman produk ke pasar, dan bisa meningkatkan efektivitas aset secara signifikan dengan jaringan SCM yang terintegrasi. Yang ketiga yaitu dengan SCM, perusahaan dapat menekankan biaya rantai pasokan yang secara signifikan memberikan profitabilitas perusahaan. Karena total biaya rantai pasokan adalah porsi terbesar dari biaya operasional, yang mendekati 75% dari biaya total operasional anggarannya. Yang keempat yaitu SCM juga membantu meningkatkan penjualan, karena dengan SCM perusahaan dapat menyediakan tingkat persediaan dengan tepat. Ketika sebuah produk tidak tersedia saat pelanggan membutuhkannya, pelanggan akan mencoba untuk membeli di tempat yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi SCM atau Supply Chain Management. SCM diperlukan oleh perusahaan yang sudah mengarah pada pengolahan dengan sistem just in time. Karena konsep just in time sendiri sangat menekankan ketepatan waktu kedatangan material dari pemasok sampai ke tangan konsumen sesuai dengan yang ditetapkan. Apa maksudnya? Berarti tentang kedisiplinan waktu. SCM juga memiliki fungsi bagi perusahaan yang terdiri dari yang pertama, kepuasan pelanggan. Maksudnya adalah konsumen ialah target utama dari aktivitas proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Untuk menjadikan konsumen setia, maka konsumen harus puas atas pelayanan perusahaan. Yang kedua adalah meningkatkan pendapatan. Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, berarti turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga produknya tidak terbuang karena diminati. Yang ketiga adalah menurunkan biaya. Adanya pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir berarti mengurangi biaya jalur distribusi. Yang keempat adalah pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik pengetahuan maupun keterampilan. Yang kelima adalah peningkatan laba. Disebabkan adanya peningkatan konsumen juga turut serta dalam meningkatkan laba. Yang keenam,
Perusahaan semakin besar adanya, keuntungan yang diperoleh perusahaan menyebabkan perusahaan semakin besar untuk tahun-tahunnya. Materi yang selanjutnya yaitu konsep dari CRM. CRM pada dasarnya adalah ide sederhana, treat different customer different sesuai dengan nilai aktual atau potensial perusahaan. CRM tidak sekedar mendukung penjualan dan pemasaran, karena perusahaan harus bisa mengubah bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan tepat sesuai dengan kebutuhan individual pelanggan atau segmen pelanggan. Perusahaan yang cerdas mendorong partisipasi aktif pelanggan dalam menemukan arah pengembangan produk, jasa, dan memberikan solusinya. Ada 3 tipe CRM, yaitu operasional CRM, analytical CRM, dan kolaboratif CRM. Uraian masing-masing tipe adalah sebagai berikut. Yang pertama, operasional CRM. Operasional CRM membantu mengefisiensikan proses sales atau marketing, mencakup fungsi-fungsi berikut. Yang pertama yaitu fungsi pemasaran, adalah pemanfaatan teknologi pada proses-proses pemasaran, dilengkapi berbagai kemampuan antara lain segmentasi konsumen, manajemen promosi, dan event-based marketing. Yang kedua yaitu fungsi penjualan, dibutuhkan untuk mengelola berbagai aktivitas penjualan, meliputi proses menjaring prospek, kualifikasi prospek, identifikasi kebutuhan, pengembangan spesifikasi, pembuatan proposal, presentasi proposal, mengatasi penolakan, dan realisasi penjualan. Yang ketiga yaitu fungsi pelayanan. Perusahaan dapat menjalankan fungsi pelayanan terhadap pelanggan secara otomatis, baik melalui call center ataupun kontak center yang mereka miliki atau melalui fasilitas website perusahaan, bahkan melalui tatap muka secara langsung antara petugas pelayanan dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu analytical CRM. Analytical CRM membantu top management baik marketing, sales, dan personil support untuk menentukan cara yang lebih baik dalam melayani pelanggan. Analisis data adalah fungsi utama CRM jenis ini. Menganalisa data pelanggan yang datang dari berbagai touch point untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang status suatu organisasi. Membantu top management dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Membantu marketing eksekutif untuk memahami efektivitas promosi. Membantu sales eksekutif untuk meningkatkan penjualan, dan membantu personel support untuk meningkatkan kualitas support dan membangun hubungan dengan pelanggan yang lebih kuat. Sebagai inti dari analytical CRM adalah data warehouse yang menarik adalah data yang baik dari sistem operasional CRM maupun dari berbagai media kontak pelanggan yang lain seperti call center, email, instant messaging, dan media sosial untuk dianalisa dengan cara online menggunakan ULIP, data mining, atau analytical tools yang lain. Data pelanggan yang sudah diekstrak dikonsolidasikan dengan data-data dari sumber lain, seperti daftar pelanggan pada promosi direct marketing, beserta data demografisnya dari perusahaan lain. Data tersebut lalu dianalisa untuk menemukan pola-pola pembelian, untuk membuat segmentasi pada pemasaran bertarget, dan untuk memilah mana pelanggan yang berpotensi menguntungkan dan mana pelanggan yang tidak akan berpotensi menguntungkan. Penerapan analytical CRM. Untuk mendapatkan peluang-peluang bisnis yang baru, perusahaan tidak boleh hanya bersandar pada strategi bisnis konvensional.
namun dari database sejarah yang bertahun-tahun yang disimpan dalam data warehouse. Banyak bidang bisnis yang memanfaatkan teknologi analytical CRM. Antara lain, yang pertama ada Customer Certification Evaluation, yang kedua ada Customer Certification Growth, yang ketiga ada Fraud Detection, yang keempat ada Risk Management, yang kelima ada Program Evaluation, yang keenam ada Price Optimization, yang ketujuh ada Contact Optimization, yang kedelapan ada Financial Forecasting Product, yang kesembilan ada Development, dan yang terakhir ada Sales Configure Optimization. Kolaboratif CRM. Kolaboratif CRM merupakan sebuah pendekatan CRM di mana berbagai departemen dalam perusahaan, seperti sales, technical support, dan marketing. Berbagai informasi apapun yang mereka kumpulkan dari interaksi dengan pelanggan. Misalnya feedback pelanggan yang dikumpulkan dari sesi technical support bisa menginformasikan staf pemasaran tentang produk dan layanan yang berpotensi menarik bagi pelanggan. Tujuan dari kerjasama ini yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan dan sebagai hasilnya meningkatkan kepuasan pelanggan serta loyalitas. Nilai bisnis aplikasi CRM. Dengan aplikasi CRM yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan pemasaran yang lebih efektif, menekan biaya direct marketing, menekan biaya untuk customer retention dan customer acquisition, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Informasi dari analytical CRM dapat meningkatkan penjualan dengan cara fokus pada pelanggan dengan menjalankan strategi fokus marketing dan upselling atau cross-selling. Fokus marketing sendiri yaitu strategi pemasaran di mana perusahaan memusatkan sumber dayanya untuk memasuki atau memperluas pasar yang sempit atau segmen industri tertentu. Upselling sendiri yaitu menawarkan produk atau layanan dengan nilai bisnis yang lebih tinggi. Sedangkan cross-selling yaitu menawarkan produk, menjual produk atau layanan tambahan ke pelanggan yang sudah ada. Pelanggan yang akan meninggalkan produk atau jasa yang biasa disebut sebagai churn. Churn bisa ditekan dengan cara meningkatkan layanan dan pemasaran yang lebih baik dalam menanggapi kebutuhan pelanggan. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat CRM. Yang pertama, peningkatan pendapatan. Dapat melakukan penjualan dan pelayanan via web sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus. Yang kedua yaitu mendorong loyalitas pelanggan. Perusahaan untuk mendayagunakan informasi dari semua titik kontak dengan pelanggan via web, call center, atau lewat staf pemasaran dan pelayan di lapangan. Hal ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang baik dari berbagai informasi penting. Yang ketiga yaitu mengurangi biaya. Memungkinkan penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah, sebuah skema program pemasaran yang spesifik dan terfokus. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Otomatis, penjualan dan proses layanan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Yang kelima, peningkatan time to market. Memungkinkan membawa produk atau jasa ke pasar yang lebih cepat dengan informasi yang penting. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan materi maupun ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.